Nah, di sini adik-adik di sini semuanya masih pada sekolah kan? Rata-rata di sini sekolah apa? Jenjangnya apa? SMP? Ya. Oh, baiklah. Nah, di sini ketika kalian belajar di rumah, minat kalian belajar itu tinggi atau rendah? Tinggi. Yakin? Tinggi. Terus tugas-tugas di sekolah nggak ketinggalan gitu? Nggak. Oh, oke lah. Bagus kalau misalnya minat belajar adik-adik di sini tinggi. Nah, baiklah, di sini kakak akan memberikan sedikit tambahan untuk agar adik-adik nantinya tidak merasa bosan atau tidak mengurangi minat adik-adik dalam belajar walaupun belajar di rumah. Nah, di sini judul yang akan kakak bawakan yaitu meningkatkan motivasi dan minat pada pelajar maupun mahasiswa pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada pandemi ini kan kita rata-rata belajar di rumah, jadi otomatis mungkin ada kadang adik-adik sekalian pasti mengalami minat belajar yang kurang atau malas belajar karena tugas yang menumpuk atau tidak mengerti dengan pembelajaran kan. Nah, sini kakak akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Nah, di sini adik-adik bisa melihat motivasi belajar adalah variabel yang terdiri dari dua kata yaitu motivasi dan belajar. Yang keduanya memiliki arti tersendiri. Jika membahas mengenai motivasi seringkali disandingkan dengan kata motif. Motif dapat diartikan sebagai gerak atau sesuatu yang mendorong individu untuk bergerak. Nah, di sini adik-adik pernah mendengar kata motivasi belajar? Belum pernah. Baru kali ini adik-adik mendengar itu. Nah, di sini motivasi belajar itu sama seperti minat atau keinginan adik-adik untuk belajar. Jadi jika adik-adik tidak memiliki motivasi atau minat dalam belajar, maka kegiatan pembelajaran itu tidak akan dapat dilakukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki atau subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, di sini motif tercapainya suatu pembelajaran itu bisa dibilang sukses jika adik-adik bisa memiliki motivasi atau minat belajar yang tinggi. Jadi kalau misalnya selama pandemi ini minat belajar adik-adik kurang, maka pembelajaran yang selama ini dilakukan tidak akan tercapai. Nah, tadi adik-adik bilang minat belajar adik-adik selama belajar di rumah itu tinggi kan. Jadi otomatis pembelajaran yang adik-adik lakukan selama belajar di rumah pasti terlaksana dengan baik kan. Tidak ada tertinggal sama sekali. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama itu adalah cita-cita dan aspirasi. Nah, di sini pasti adik-adik memiliki cita-cita di kemudian hari kan. Nah, di sini jika adik-adik mempunyai cita-cita tersebut, maka adik-adik pasti berkeinginan saya ingin menjadi ini suatu hari nanti. Jadi saya akan belajar lebih giat untuk mencapai cita-cita saya. Nah, di sini jika adik-adik mempunyai cita-cita, maka motivasi belajar yang ada dalam diri adik-adik maka itu akan meningkat. Untuk cita-cita tersebut sebagai faktor pendorong agar motivasi belajar adik-adik semakin tinggi. Dan yang kedua itu adalah kemampuan peserta didik. Nah, kemampuan ini kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ketika belajar dia mudah memahami pembelajaran, ada yang sulit sekali memahami pembelajaran. Nah, di sini selama pandemi ini apakah adik-adik mudah atau sulit dalam menangkap pembelajaran yang diberikan guru adik-adik? Susah atau mudah? Mengerti tidak yang diajarkan oleh gurunya?
Mengerti? Mengerti. Nah, di sini itulah salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jika kemampuan peserta didik itu sedikit atau tidak tinggi, maka motivasi belajarnya pun akan menurun karena dia tidak mengetahui atau tidak memahami pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga itu adalah kondisi peserta didik. Nah, kondisi peserta didik juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. Jadi jika adik-adik melakukan suatu pembelajaran dan kondisi adik-adik tidak fit atau kurang sehat, maka motivasi untuk belajar pun akan menurun. Contohnya jika adik-adik demam, maka adik-adik tidak akan semangat dalam melakukan tugas atau mengikuti pembelajaran. Dan yang keempat itu yaitu bakat. Nah, di sini setiap orang pasti memiliki bakat tersendiri dalam dirinya, dan itu dapat mempengaruhi motivasi belajar yang ada pada diri mereka sendiri. Dan yang selanjutnya itu ada aspek-aspek motivasi dalam belajar. Nah, di sini ada 4 aspek motivasi belajar. Yang pertama itu adalah dorongan mencapai sesuatu. Nah, ini dorongan mencapai sesuatu ini adalah ketika adik-adik mempunyai suatu target atau suatu target untuk misalnya dalam semester ini saya ingin mencapai atau mendapatkan juara 1 di kelas. Nah, di situ itulah yang akan menjadi dorongan adik-adik dalam meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Jadi jika adik-adik ingin meningkatkan motivasi belajar, maka adik-adik harus mempunyai target atau suatu pencapaian untuk mendorong adik-adik agar lebih semangat dalam belajar. Dan yang kedua itu adalah komitmen. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu komitmen? Tidak. Nah, komitmen ini sendiri yaitu suatu seperti cara kita atau seperti kita ingin memegang apa yang sudah kita tetapkan. Jadi misalnya saya ingin mempelajari matematika pada malam hari ini, saya harus dapat mempelajarinya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komitmen. Jadi salah satu aspek untuk meningkatkan motivasi belajar adik-adik yaitu adik-adik harus mempunyai komitmen dalam kegiatan pembelajaran, dan itu bisa menjadi pegangan adik-adik dalam meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Dan yang ketiga itu adalah inisiatif. Nah, di sini inisiatif ini apakah adik-adik tahu? Nah, inisiatif ini adalah suatu seperti keinginan adik-adik sendiri untuk melakukan sesuatu. Contohnya, nah jika di rumah adik-adik melihat piring kotor di rumah, maka kalian akan berinisiatif sendiri untuk mencucinya. Sama halnya begitu dengan belajar. Tanpa disuruh, kalian memiliki inisiatif sendiri dalam belajar. Nah, siapa di sini ketika belajar harus disuruh orang tuanya belajar dulu baru mau belajar? Rata-rata iya kan? Pasti harus disuruh dulu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena hal tersebut bisa menurunkan minat kalian dalam belajar. Jadi kalian harus mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa harus disuruh oleh orang tua. Dan yang keempat itu adalah optimis. Optimis ini optimis ini seperti kita berpikiran positif ke depannya. Jadi kita nggak boleh pesimis atau berpikiran negatif. Contohnya, saya tidak bisa mengerjakan soal itu karena soal itu susah. Nah, adik-adik tidak boleh berpikiran seperti itu. Jadi adik-adik harus selalu optimis dalam belajar agar adik-adik bisa mencapai pembelajaran dan bisa mengerti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, di mana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi guru secara langsung, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,
mendemonstrasikan dan lain-lain. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya baru dilakukan ketika pandemi COVID-19 ini karena pemerintah tidak mengizinkan adanya kerumunan, jadi sekolah melakukan pembelajaran daring atau online. Nah, selama ini menurut adik-adik, apakah pembelajaran daring atau online ini apakah efektif menurut adik-adik dilakukan? Tidak. Nah, jadi di mana tidak efektifnya pembelajaran itu? Tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi di sini karena metode pembelajaran daring atau online menurut adik-adik tidak efektif, jadi adik-adik harus memiliki inisiatif sendiri untuk belajar sendiri atau mengambil sumber-sumber lain dari buku lain untuk menambah ilmu adik-adik. Walaupun kita belajar online atau daring ini, sebaiknya tidak menurunkan minat kita dalam belajar, dan kita harus memiliki inisiatif sendiri agar kita bisa menjadi sukses ke depannya. Nah, adapun cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas guru, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media belajar, lakukan evaluasi pembelajaran, dapat memotivasi diri sendiri. Nah, di sini berikut adalah cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu adalah memaksimalkan fasilitas belajar. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar adik-adik, fasilitas pembelajaran harus dimaksimalkan agar adik-adik tidak merasa malas atau bosan ketika belajar. Dan yang kedua itu adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, di sini adik-adik bisa memilih metode pembelajaran apa yang sesuai dengan adik-adik sendiri, dan adik-adik bisa memilih bagaimana atau cara apa yang asik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti contohnya belajar kelompok, atau misal belajar di bawah pohon, atau belajar dengan teman-teman yang lain, dan itu bisa adik-adik pilih sendiri untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga itu memanfaatkan media belajar. Nah, sekarang media pembelajaran juga bukan hanya dari buku ataupun dari buku, tetapi sekarang zaman sudah canggih, jadi kita bisa memanfaatkan seperti handphone atau internet lainnya atau laptop untuk menunjang fasilitas pembelajaran. Dan yang kelima itu adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi setelah melakukan suatu pembelajaran harus dilakukan evaluasi, bagian mana yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki, dan itu harus dilakukan agar kedepannya nantinya adik-adik tidak mengalami penurunan dalam minat belajar. Dan yang terakhir itu adalah dapat memotivasi diri sendiri. Jadi salah satu atau hal yang paling utama dalam meningkatkan motivasi belajar itu adalah kita dapat memotivasi diri sendiri. Kita sendiri yang dapat memotivasi diri kita sendiri agar bisa belajar lebih giat lagi dan tidak menurunkan minat belajar kita. Contohnya saya harus bisa menyelesaikan ini, atau saya harus semangat dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi contoh hal tersebut adalah kata-kata untuk motivasi diri sendiri. Jadi adik-adik harus bisa dapat memotivasi diri sendiri agar tidak menurunkan minat belajar adik-adik dalam belajar. Baiklah, sekian informasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang dapat kakak sampaikan tadi bisa meningkatkan motivasi adik-adik dalam belajar. Jadi walaupun kita belajar daring atau online, kita harus tetap semangat karena kita sendiri pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Jadi kita harus semangat dalam mencapai hal tersebut. Oke, baik adik-adik, sekian dan terima kasih. They say you're too tired, but I think that I lost.
girl, she just want.